selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan share tentang suatu kasus dalam perusahaan jasa. Ya. Nah, di mana kasus atau soalnya bunyinya begini. Ya, jadi di sini ada seorang wirausahawan yang membuka perusahaan jasa. Namanya adalah Insinyur Adrian, ya. Jadi Insinyur Adrian ini membuka Biro Perencana Bangunan atau arsitek, ya. Dan selama bulan pertama kegiatan operasionalnya ada beberapa transaksi yang beliau lakukan, ya. Nah, jadi nantinya transaksi-transaksi tersebut akan kita ubah menjadi bahasa akuntansi atau akan di jurnal. Nah, kemudian diklasifikasikan dan dibuat neraca saldonya. Ya, oke ya, langsung aja kita lihat bagaimana transaksi-transaksinya. Ya, nah di sini yang terjadi adalah pada bulan Juni. Ya, nah ada beberapa tanggal. Ya, jadi tanggal 3. Ya, jadi beliau memulai usahanya dengan menyetorkan sejumlah uang. Ya, jadi kalau kita memulai satu usaha pasti ada uang yang kita setor. Ya. Dengan jumlah 60 juta, kendaraannya kendaraannya adalah 30 juta. Jadi beliau menyerahkan juga kendaraannya, ya, kendaraannya mungkin kendaraan bekas ini ya, yang dinilai pada waktu itu senilai 30 juta rupiah, ya gitu. Nah, kemudian pada tanggal 5 beliau membayar sewa kantor, ya, selama 1 bulan senilai 2 juta. Ya, rupiah, ya. Nah, kemudian pada tanggal 8 ya, beliau membeli peralatan kantor. Ya, peralatan kantor secara kredit senilai 12.500.000, ya. Dan pada tanggal 10 diterima pendapatan jasa untuk perusahaan jasanya senilai 3 juta. Ya, pada tanggal 15 seperti ya, itu dibayar biaya iklan pada surat kabar lokal senilai 500.000. Kemudian pada tanggal 18 itu dikirimkan tagihan kepada seorang konsumen yang telah menggunakan jasa secara kredit, yaitu senilai 4 juta. Ya, jadi dikirimkan tagihan ini adalah artinya kita menyatakan bahwasanya kewajiban kita sudah selesai kita lakukan, tetapi klien belum membayar, ya. Dan ya. Nah, kemudian pada tanggal 21 dibayar premi asuransi selama 2 tahun, ya, senilai premi asuransi selama 2 tahun senilai 2 juta rupiah, ya, dibayar depan, ya gitu. Kemudian pada tanggal 24 Pak Adrian ini membayar angsuran, ya, atas pembelian peralatan kantornya senilai 5 juta, ya, jadi belum sampai lunas. Kemudian tanggal 27 diterima pembayaran angsuran dari seorang konsumen yang menggunakan jasa secara kredit, ya, yaitu tadi yang tanggal 18. Jadi klien kita tersebut bayarnya secara ngangsur, ya, jadi nggak dibayar full dulu, ya gitu. Kemudian tanggal 28 Pak Adrian mengambil sejumlah uang untuk keperluan pribadinya, dan pada tanggal 30 dibayar gawai senilai 3.500.000, ya. Nah, di sini kita diminta oleh beliau untuk menyiapkan atau mencatat transaksi-transaksi tersebut, ya, secara akunting, kemudian mengklasifikasikan dalam buku besar, dan pada akhirnya dalam melaporkan dalam bentuk neraca saldo akhir periode, ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai bagaimana langkah-langkahnya, ya. Nama-nama akun kita siapkan dulu, dan nama-nama akun di sini telah disiapkan dari awal oleh soal. Ya, jadi soalnya udah ada nama-nama akunnya, ya. Jadi nama-nama akunnya yang dibuka adalah ini, ya. Nah, jadi kas, kemudian piutang usaha, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, kendaraan, utang usaha, modal Insinyur Adrian, prive, pendapatan jasa, biaya gaji, biaya sewa tempat, dan biaya iklan. Ya, jadi ini semua adalah akun-akun yang telah disiapkan dari awal, ya. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa
ketika kalian menyelesaikan soal-soal seperti begini, maka lebih baik kalau akun-akunnya udah kita siapkan dulu ya, akun-akunnya udah kita tulis ya. Jadi nanti begitu teman-teman atau teman-teman mahasiswa bikin jurnal, tak perlu tiap kali jurnal kalian mencatat satu-satu, tapi cukup ya dengan menggunakan Excel kita mengambil nama-nama akun tersebut dan kita masukkan pada jurnal yang akan kita buat ya, seperti itu ya. Menyiapkan jurnalnya ya, jadi jurnalnya kita siapkan ya, jurnal umumnya kita siapkan ya, tabelnya kita buat ya dengan format sederhana seperti berikut ya. Jadi asumsi yang gunakan ini asumsi pembuatan secara cepat dan sederhana ya, tetapi praktek di kantor itu mungkin akan jauh lebih detail ya. Jadi di sini kita punya jurnal umum, kemudian ada tanggal, keterangan adalah nama akun, dan ini untuk menyederhanakan terlalu panjang maka saya sederhanakan 3 angka atau 2000 kita tulis 2 atau 2 juta kita tulis 2000 ya, jadi dalam ribuan rupiah ya gitu. Kemudian debit dan kredit ya, tentu saja seperti itu ya. Nah, kemudian bagi teman-teman mahasiswa ini akan jauh lebih cepat ya kalau kita sudah tuliskan dulu pertama tanggal-tanggalnya ya. Nah, tanggal-tanggal bisa kita tuliskan dulu ya, tapi karena di sini saya menjelaskannya step by step, maka saya akan menjelaskan satu-satu ya, dari tanggal-tanggal tersebut ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini tanggal 3 ya, jadi Insinyur Adrian ini menyetorkan modal dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk kendaraan ya, maka kita catat jurnalnya adalah kas dan kendaraan untuk debit ya, dan kreditnya adalah modal ya. Nah, jadi kas senilai 60 juta dan kendaraan senilai 30 juta. Nah, sehingga totalnya modal yang disetorkan di situ ada 10 juta ya. Jadi meskipun kendaraan ini tidak dalam bentuk uang tunai ya, tapi dalam perkiraan nilai bekas pada tahun tersebut berapa ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembayaran sewa kantor bulan Juni ya. Jadi pembayaran sewa kantor bulan Juni itu adalah biaya sewa atau biaya sewa tempat ya, senilai 2 juta dan dibayarkan secara tunai. Jadi kas kita dikredit senilai 2 juta ya, gitu ya. Nah, kemudian tanggal 8 itu beli peralatan kantor juga secara kredit ya. Nah, jadi peralatan kantor debit ya, karena bertambah ya, jadi harta bertambah itu di debit senilai 12.500.000. Nah, karena kita belum bayar maka kreditnya adalah hutang usaha ya. Jadi hutang usaha bertambah itu dikredit senilai sama juga 12.500.000 ya, seperti itu. Kemudian pada tanggal 10 kita menerima pendapatan jasa ya. Jadi pendapatan jasa itu kalau bertambah dikredit, jadi pendapatan jasa dikredit. Nah, karena penerimaannya itu secara tunai, maka kasnya kita debit ya. Jadi itu senilai 3 juta juga ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian pada tanggal 15 itu Pak Adrian ini bayar iklan pada surat kabar lokal ya. Nah, itu kita masuk pada biaya iklan ya, jadi biaya iklan. Jadi biaya iklan pada kas ya, tunai juga ya. Kemudian pada tanggal 18 ya. Nah, kita menyatakan adanya piutang ya, piutang usaha, dan kreditnya adalah pendapatan jasa ya. Jadi meskipun belum dibayar tapi kita sudah menyatakan itu sebagai pendapatan jasa, yaitu pendapatan jasa dikredit. Kemudian debitnya adalah piutang usaha ya, bukan kas ya, karena belum diterima secara tunai ya. Jadi piutang dan utang itu adalah rekening sementara sebelum berubah menjadi kas ya. Nah, kemudian pada tanggal 21 ini bayar premi asuransi ya. Ingat sekali lagi ini bayar premi asuransi. Jadi ini
pada saat pembayaran itu belum maksudnya masih berupa hak ya, jadi waktunya belum lewat ya, jadi masih berupa hak. Jadi namanya adalah asuransi dibayar di muka. Yang saya singkat di sini dengan asuransi DDM ya. Dan posisinya adalah harta ya, bertambah berarti debit ya. Nah, nantinya dengan perjalanan waktu ini akan berubah menjadi biaya asuransi. Tetapi pada saat 21 Juni di sini masih berupa hak ya, yaitu namanya adalah asuransi dibayar di muka 2 juta debit dan kreditnya tentu saja adalah kas yaitu senilai 2 juta ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian pada tanggal 24 ini dibayar angsuran atas pembelian. Jadi kita beli peralatan kantor yang tadi, kemudian kita ngangsur, kita bayar ya, kita ngangsur, kita bayar senilai 5 juta. Ya. Nah, di sini angsurannya adalah tanggal 8 itu nilainya adalah 12.500 ya, tetapi kita nggak bayar secara penuh, kita bayar 5 juta dulu ya. Jadi utang usaha kita debit ya 5 juta ya, karena utang usahanya berkurang ya. Jadi ingat ya, utang usaha bertambah di kredit, utang usaha berkurang di debit ya. Sedangkan yang kreditnya adalah kas ya gitu. Kemudian pada tanggal 26 ya. Pada tanggal 26 ini diterima pendapatan jasa sama seperti tanggal 10 yaitu kas pada pendapatan jasa ya. Dan karena ini diterima secara tunai maka kasnya di debit ya, gitu ya, paham ya. Nah, kemudian tanggal 27 diterima pembayaran angsuran dari konsumen yang menggunakan jasa secara kredit ya. Nah, ini adalah konsumen kita atau klien kita di sini ya, karena perusahaan jasa itu namanya adalah bukan konsumen tapi kita namakan di sini klien ya, klien ya, tulisannya klien ya, yang menggunakan jasa kita secara kredit ya, tanggal 27 ya. Nah, sehingga kita tulis kas pada piutang usaha ya, jadi dia bayar itu ya, bayar utangnya dia ya. Jadi kita terima duit tunai, kas kita bertambah debit, kemudian piutang usaha kita berkurang senilai 3 juta ya, kredit ya gitu. Kemudian tanggal 28 ini pemilik menarik untuk keperluan pribadi ya. Jadi nah ini kita namakan sama kayak biaya ya, sama kayak biaya. Jadi ini namanya privé ya, jadi privé pada kas senilai 1.500.000. Dan terakhir ya, terakhir itu Pak Adrian bayar gaji pegawai ya, jadi gaji pegawai 1 bulan itu dibayar senilai 1.500.000. Nah, ini termasuk biaya ya, jadi kas ya, biaya gaji pada kas ya, biaya gaji, biaya itu posisinya debit ya kalau bertambah ya teman-teman ya gitu. Nah, kemudian kita total untuk memastikan bahwasanya jumlah debit kreditnya adalah sama ya. Dan kita total jebret ya, keluarnya adalah sama ya, 129.500.000 rupiah ya. Nah, setelah tahap ini kita selesai, maka kita akan klasifikasikan atau kita pindahkan angka-angka ini pada akun-akunnya yang dinamakan buku besar, yaitu pemindahan pada buku besar ya gitu. Ya, kalau di mahasiswa itu mengenal dengan yang namanya T account ya. Jadi kita bikin beberapa T account di sini ya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah akun di sini yang udah kita siapkan dari awal. Ya, jadi ya kita buka T account, kita siapkan T account yaitu kas, kemudian piutang dagang, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian peralatan kantor, kemudian kendaraan, kemudian hutang usaha, kemudian modal, kemudian privé, kemudian pendapatan jasa, dan selengkapnya adalah berikut ini ya. Jadi ini kita siapkan ya, akun-akun ini kita siapkan, dan setelah itu kita akan mentransfer angka-angka pada jurnal umum ya. Jadi tanggal 3 itu kas bertambah yaitu 60 juta ya. Kas bertambah 60 juta.
Kemudian kendaraan juga bertambah. Kita lihat di sini mana kendaraan ya. Bertambah 30 juta sehingga modal Pak Adrian itu 90 juta. Kemudian tanggal 5 biaya sewa tempat itu adalah 2 juta ya, 2 juta ini dalam ribuan rupiah. Kemudian kasnya berkurang juga 2 juta ya. Tanggal 8 peralatan kantor. Peralatan kantor kita cari peralatan. Nah, ini ya, peralatan kantor ya. 12.500.000, kemudian kreditnya adalah hutang usaha ya. Seperti ini. Tanggal 10 ya. Nah, perlu diingat di sini adalah bentuk laporan laba buku besar yang sederhana ya, maksudnya yang singkat aja ya, tapi bentuk secara detail dan lebih bagus mungkin bisa dibikin sendiri oleh rekan-rekan sekalian ya. Jadi ini supaya waktunya tidak terlalu lama ya gitu. Kemudian tanggal 10 kas pada pendapatan jasa ya, jadi kas bertambah, pendapatan jasa kita bertambah, pendapatan jasa pada posisi kredit ya. Jadi ini hanya saldo, hanya debit kreditnya aja yang kita analisis, yang saya analisis sekarang ini ya. Kemudian tanggal 15 biaya iklan ya, 15 itu ada biaya iklan ya, biaya iklan ya 500.000, kemudian kas kita berkurang 500.000. Kemudian tanggal 18 piutang usaha. Piutang usaha ini berkurang di debit dan pendapatan jasa kita kredit yaitu 4.000 ya. Kemudian tanggal 21 ada asuransi dibayar di muka. Ya, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu debit merupakan hak, kas kita berkurang 2 juta ya. Jadi berimbang ini ya antara sisi neraca, pasifa dan aktiva ya gitu. Kemudian tanggal 24 hutang usaha. Hutang usaha kita bayar. Ya, hutang usaha kita bayar, kita taruh di debit, kas kita berkurang ya. Nah, kemudian tanggal 26 ada pendapatan jasa 2.500 ya. Pendapatan jasa 2.500 ya, bertambah di kredit. Kemudian kas kita berkurang di kredit juga yaitu 2.500 ya. Oke ya, bentar. Pendapatan jasa kita bertambah ya. Jadi di sini adalah 2.500 ya. Jadi bukan yang ini ya, tapi ini 2.500 ya, pendapatan jasa 2.500 ya gitu. Nah, kemudian tanggal 27 itu ada pembayaran dari klien kita ya, senilai 3 juta. Jadi kas kita bertambah, tapi piutang usaha kita berkurang karena dia bayar ya. Ini yang kita harapkan ya, jadi tidak bayarnya nggak molor ya gitu. Kemudian pada tanggal 28 ada privé yaitu 1.500.000, jadi kas berkurang 1.500.000. Nah, privé perlakuan sama kayak biaya yaitu di debit bertambah sebesar 1.500.000 rupiah ya gitu. Kemudian tanggal 30 ada biaya gaji ya, biaya gaji ya. Nah, biaya gaji ini nilainya adalah 3.500.000 ya. Ini 3.500.000, kas kita berkurang 3.500.000 juga ya. Nah, ini angka-angka di sini udah kita posting ya. Nah, ya, silakan jika ada yang bertanya pada tahap ini silakan tulis pada kolom komen dan pertanyaan di bawah ya, silakan tulis itu. Nah, kemudian setelah angka-angka ini kita posting ya, maka berikutnya adalah kita mentotal, totalnya berapa ya, sisi debit dan sisi kredit ya. Kita mulai dulu dari kas, jadi kas sisi debitnya adalah 68.500.000, sisi kreditnya adalah 14.500.000, berarti ada karena besaran debit maka ada selisih debit atau pada saldo debit sebesar 54 juta ya. Memang kas saldo normalnya adalah debit ya. Kemudian piutang dagang 4.000 sama 3.000 berarti ada saldo debit senilai 1.000.
Kemudian asuransi dibayar di muka tetap ya, tetap ini ya. Nah, ini tetap ya karena cuma satu ya. Nah, kemudian peralatan kantor juga tetap, kendaraan juga tetap karena cuma satu ya, gitu ya. Satu transaksi aja, satu angka saja di sini ya. Nah, kemudian hutang usaha di sini ada 5.000 sama 12.500, masih lebih besar kredit. Berarti di sini ada selisih dan pada posisi kredit yaitu senilai 7.500 ya. Modal tetap. Nah, privé juga tetap. Nah, di sini untuk pendapatan jasa kita jumlahkan totalnya adalah 9.500. Ya, biaya gaji, biaya sewa, biaya iklan adalah tetap juga, teman-teman sekalian. Nah, setelah buku besar ini kita selesai siapkan, maka berikutnya kita akan transfer saldo-saldo terakhirnya, yaitu pada akhir periode, masuk pada yang namanya neraca saldo. Ya. Oke ya, ayo kita lihat. Neraca saldo, ya kita siapkan neraca saldonya. Ya, nah neraca saldo, ya tanggal 30 Juni 2019. Ya, jadi ya akhir bulan itu dinyatakan sebagai akhir periode ya. Nah, meskipun akhir bulan nantinya bisa sebagai awal periode untuk bulan berikutnya ya, seperti itu. Ya, jadi neraca saldo tanggal 30 Juni 2019 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita siapkan juga tabelnya ya, jadi keterangan debit sama kredit. Dan akun-akun yang dipakai sama dengan akun-akun yang tadi ya, yang tadi udah kita siapkan sama ya, sama persis 1000, 1000, 2000 dan seterusnya itu kita transfer ke sini ya. Nah, jebret ya, kita transfer ke sini semua. Nah, ini adalah angka-angkanya ya. Dan kita hitung berapa totalnya ya. Jadi totalnya ini harus sama ya, teman-teman ya. Nah, totalnya adalah sama, yaitu 107.000 ya. Oke ya, jadi ini kita telah selesai ya menyiapkan atau menjurnalkan transaksi keuangan, kemudian memindahkan pada buku besar, dan kemudian menyiapkan juga ringkasan dari buku besar, rekap saldo dari buku besar yang dinamakan neraca saldo pada akhir periode ya. Kan tulis pada kolom komentar di bawah atau ada kritik dan saran ya. Dan jangan lupa jika suka maka jangan lupa tekan like ya, kemudian subscribe sama share supaya channel ini bisa berkembang ya. Oke ya, terima kasih, salam sukses, salam sejahtera, salam sehat, dan sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Makasih.